Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita masih membahas tema 4 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 6. Sebelumnya silahkan subscribe, like, share, and komennya ya, terima kasih. Buka buku tema 4 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 6 halaman 198. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Judulnya yaitu Flora dan Fauna Lestari Manusia Akan Sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap, bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri, hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Lanjut halaman 199. Apa isi teks yang telah kamu baca? Alternatif jawabannya, isi teks yang telah saya baca berisi tentang pentingnya menjaga kelestarian flora dan fauna agar tidak rusak dan punah. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Itu dengan cara menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ini ada bapak-bapak yang sedang memberi makan sapi dan gambar yang kedua itu bapak-bapak sedang menyiram tanaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Gambar pertama terlihat seorang peternak hewan yang sedang memberi makan sapi dengan rumput segar di kandang. Sedangkan gambar kedua terlihat seorang petani yang sedang memberikan pupuk organik tanaman dengan cara menyemprotkannya dengan alat khusus. Ayo menulis, amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Lanjut halaman 200. Bisa diisikan di sini ya. Judulnya cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Tumbuhan dan hewan perlu dijaga dan dirawat supaya tetap subur dan sehat. Tumbuhan dirawat dengan menyiramnya secara rutin setiap hari. Tumbuhan juga perlu dipupuk dengan pupuk organik. Selain itu, rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tumbuhan perlu dicabuti. Tanaman liar bisa membuat tumbuhan menjadi layu dan mati. Tanaman yang layu dan mati diganti dengan yang baru. Merawat tumbuhan dapat membuatnya hidup subur dan segar. Hewan pun perlu dirawat supaya tetap sehat. Hewan harus diberi makan setiap hari. Hewan juga perlu diberi minum. Selain itu, kandang dan kotoran hewan harus dibersihkan agar terhindar dari penyakit. Hewan juga harus dimandikan supaya tetap bersih. Hewan juga diberi vitamin. Dengan begitu, hewan akan hidup dan tumbuh dengan sehat. Ayo mengamati, amati gambar di bawah dengan teliti. Dayu dan teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan taman. Lanjut halaman 201. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Mereka selalu
Menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Kerjakanlah latihan berikut. Nah, ini tinggal ditarik garis, dimasukkan di kotak yang sebelah kanan apa sebelah kiri ya. Misalnya seperti ini ya, pekerjaan lama selesai, berarti itu merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya yang banyak teman itu merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Kita tarik garis ya. Terus bawahnya tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, berarti itu merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita tarik garis juga. Terus pekerjaan cepat selesai, berarti itu merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Kita tarik garis ya. Terus yang merah ini bisa berbagi pengalaman dengan teman, berarti itu merupakan manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang bawahnya yang ungu ini ya, dibenci teman, berarti itu merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita tarik garis ya. Jadi hasilnya seperti ini ya setelah ditarik garis. Lanjut halaman 202. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Bawahnya, ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat, misalnya menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Misalnya seperti ini, saya pernah melakukan sikap bersatu bersama teman-teman, yaitu melakukan kerja bakti untuk membersihkan halaman depan kelas. Kami menyiram bunga secara bersama-sama dan memberi bunga dengan pupuk. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini Udin sedang membawa bunga yang ditaruh di pot bunga. Pot bunganya berbentuk tabung. Amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Nah, pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Lanjut halaman 204. Amati contoh berikut. Nah, ini juga ada pola tabung, terus kubus-kubus, tabung, kubus-kubus, tabung, kubus-kubus, tabung, kubus-kubus. Bawahnya itu tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok. Bawahnya juga polanya seperti itu ya. Bawahnya, ayo berlatih, lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Nomor 1 ini tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok, kubus. Berarti sebelahnya titik-titiknya itu kita isi tabung, balok, kubus. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 seperti ini ya susunan polanya. Lanjut halaman 205, nomor 4, 5, dan 6. Polanya titik-titiknya kita isi ini ya. Mudah dan bisa dipahami ya. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa membiasakan diri menjaga tanaman di sekitar rumah, menjaga tanaman dari berbagai gangguan dan penyakit. Jelaskan bahwa tumbuhan di sekitar bermanfaat untuk kesehatan, misalnya untuk bahan makanan, obat-obatan, dan membantu udara agar tetap bersih. Nah, alhamdulillah tema 4 sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Nanti ketemu lagi di tema 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.